Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah pedagogik, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Saya selaku moderator dan presentator pertama yang akan memandunya jalannya presentasi makalah pada hari ini yang berjudul Situasi Pergaulan, Situasi Pendidikan, dan Alat Pendidikan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Amanda Duning Tias dengan rekan tim saya yaitu Raiha Firdas dan Irsal Herlambang. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang situasi pergaulan dan situasi pendidikan. Situasi pergaulan terjadi ketika interaksi antara orang dewasa dan anak tidak bertujuan untuk mendidik, tetapi lebih kepada hubungan sosial biasa. Contohnya yaitu guru menjual buku kepada murid demi keuntungan pribadi. Dalam pergaulan, anak bebas untuk mengekspresikan dirinya, namun bisa menyerap baik pengaruh positif maupun negatif. Nah, oleh karena itu, orang tua dan pendidik perlu mengawasi agar pergaulan tidak merugikan perkembangan anak. Nah, maksudnya dari poin pertama ini yang bisa kita simpulkan yaitu, nah, misalnya nih, coba kalian bayangin, kalian misalnya punya keponakan atau anak ya suatu hari nanti. Nah, terus mereka itu sedang mengobrol atau berinteraksi sama orang yang lebih dewasa dari dia. Nah, misalnya seperti tetangga atau guru ya, tapi itu tujuannya itu bukan untuk belajar atau bimbingan. Misal ada guru yang menjual buku kepada murid bukan untuk mendapatkan pembelajaran, tapi cuma mau dapat untung. Nih, berarti ini kan hanya pergaulan biasa ya, bukan pergaulan mendidik. Nah, dalam pergaulan seperti ini, anak itu punya kebebasan untuk mengekspresikan diri, tapi sayangnya kebiasaan ini bisa membawa pengaruh baik atau buruk tergantung siapa yang ada di sekitarnya. Nah, kalau lingkungan positif, anak bisa berkembang dengan baik. Kalau lingkungannya negatif, maka anak juga bisa ikut terpengaruh dengan hal-hal seperti itu yang merugikan. Nah, makanya penting banget ya bagi orang tua dan guru untuk tetap mengawasi dan membimbing anak-anaknya, meskipun mereka tidak dalam suasana belajar, karena pergaulan ini itu sangat besar terhadap perkembangan sikap dan kepribadian anak ke depannya. Nah, selanjutnya yaitu situasi pendidikan. Situasi pendidikan adalah interaksi yang sengaja diciptakan dengan tujuan mendidik anak. Contohnya, seorang ibu menyuruh anak mencuci piring untuk melatih disiplin dan kemandirian. Nah, dalam situasi ini, pendidikan merencanakan tindakan dengan matang untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, situasi pendidikan ini bertujuan membentuk individu yang berkembang sesuai potensinya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, dari poin kedua ini bisa saya jelaskan, yaitu kalau tadi kita membahas soal situasi pergaulan, sekarang ini kita membahas tentang situasi pendidikan. Nah, situasi pendidikan itu beda ya, karena ini adalah interaksi yang sengaja dirancang untuk mendidik anak. Jadi bukan cuma ngobrol biasa, tapi ada niat dan tujuan yang jelas untuk membentuk sikap atau kebiasaan baik, yaitu contohnya seperti di PP tadi ya. Nah, tujuannya adalah melatih anak agar bisa disiplin dan mandiri. Jadi ada niat pendidik yang ingin ditanamkan. Nah, dalam situasi pendidikan ini, orang tua atau guru menanamkan apa yang mau dilakukan anak belajar sendiri. Nah, ini dilakukan secara sadar dan bertahap, supaya anak bisa berkembang sesuai bakat dan potensinya. Nah, hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatasi bahwa tujuan pendidikan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman, dan cerdas dan berkarakter. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator kedua. Sekarang kita bahas tentang dua hal penting dalam dunia pendidikan, yaitu faktor pendidikan dan alat pendidikan. Dua-duanya bisa mempengaruhi anak, tapi ada perbedaan besar di antara keduanya. Yang pertama itu adalah faktor pendidikan. Faktor pendidikan adalah benih kegiatan dalam pergaulan yang dapat mempengaruhi anak, tetapi tidak secara sengaja bertujuan untuk mendidik. Nah, poin pertama ini bermaksud hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang bisa mempengaruhi anak, tapi sebenarnya tidak sengaja untuk mendidik. Misal, orang tua menyuruh anak makan karena takut anaknya lapar. Tujuannya bukan untuk mengajarkan sesuatu, tapi karena rasa sayang atau khawatir. Anak bisa belajar dari situ tentang perhatian dan kasih sayang. Kedua adalah alat pendidikan. Alat pendidikan adalah tindakan yang sengaja dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan, seperti membentuk disiplin atau tanggung jawab anak. Poin kedua ini bermaksud tindakan yang memang sengaja direncanakan untuk mendidik anak. Misal, orang tua menyuruh anak untuk mencuci piring, bukan cuma agar piring bersih, tapi supaya anak bisa belajar tanggung jawab dan disiplin. Jadi jelas ada tujuan pendidikan di balik tindakan. Nah, poin terakhir yaitu perbedaan utama. Perbedaannya terletak pada kesengajaan. Faktor pendidikan terjadi secara alami, sedangkan alat pendidikan diciptakan dengan tujuan mendidik anak secara pedagogis. Perbedaan utamanya, faktor pendidikan terjadi secara alami dan tidak direncanakan. Alat pendidikan dibuat dengan sengaja untuk mencapai tujuan mendidik. Jadi, dalam alat pendidikan, peran orang tua dan guru sebagai pendidik benar-benar aktif dan terarah. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator ketiga. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis alat pendidikan. Baik, yang pertama ada pembiasaan. Pembiasaan adalah alat pendidikan utama bagi anak kecil yang belum memahami nilai susila. Anak dibiasakan melakukan hal-hal baik seperti mandi, tidur, dan makan secara teratur. Pembiasaan harus dilakukan sejak dini secara terus-menerus dan dengan ketegasan agar menjadi kebiasaan yang melekat. Adapun contohnya, anak dibiasakan bangun pagi, mandi, dan sarapan sebelum sekolah. Jadi tujuannya agar supaya anak terbiasa hidup teratur dan disiplin sejak kecil. Kalau dilakukan terus-menerus, kebiasaan ini akan menempel sampai dewasa tanpa harus disuruh lagi. Yang kedua ada pengawasan. Pengawasan diperlukan agar anak mentaati aturan dan menghindari tindakan yang merugikan. Anak kecil belum bisa membedakan baik dan buruk, sehingga pengawasan harus dilakukan sesuai usia. Seiring bertambahnya usia, anak akan belajar mengawasi dirinya sendiri. Adapun contohnya, orang tua mengawasi anak saat bermain gadget dan membatasi waktu mainnya. Ini bertujuan agar anak kecil belum tahu mana yang baik dan buruk. Jadi orang tua harus mengawasi supaya kelak tidak melakukan hal yang merugikan dirinya, seperti kecanduan bermain game atau menonton konten tidak sesuai umur. Yang ketiga ada perintah. Perintah adalah instruksi dari pendidik untuk ditaati anak. Pendidik harus memberi perintah yang jelas sesuai usia anak, tidak terlalu sering, dan disertai contoh yang baik agar efektif. Adapun contohnya, ibu memberitahu anak setelah bermain
Ibunya bilang, rapihkan dulu mainanmu ya. Ini adalah bentuk instruksi yang mendidik. Anak dilatih untuk mengikuti arahan, belajar tanggung jawab, dan tahu apa yang harus dilakukan setelah suatu kegiatan. Yang keempat ada larangan. Larangan mencegah anak melakukan hal yang merugikan dirinya. Larangan harus jelas, tidak berlebihan, dan jika perlu dialihkan ke aktivitas yang lebih menarik, terutama bagi anak kecil. Adapun contohnya, orang tua memberitahu kepada anaknya, jangan lari-lari di dalam rumah, nanti jatuh. Larangan ini bertujuan untuk mencegah anak dari bahaya, tapi pentingnya juga dijelaskan alasannya agar anak paham dan tidak merasa dilarang tanpa sebab. Yang kelima ada hukuman. Hukuman diberikan sebagai bentuk pembinaan agar anak tidak mengulangi kesalahan. Hukuman harus bersifat mendidik, bukan balas dendam. Contohnya, anak tidak mengerjakan PR, lalu dihukum tidak boleh menonton TV selama sehari. Tujuannya, hukuman ini diberikan agar anak-anak belajar dari kesalahan, bukan untuk menyakiti atau membalas dendam. Hukuman harus mendidik dan tetap mempertimbangkan usia serta moral anak. Dan yang paling penting, hukuman itu jalan terakhir kalau cara lain sudah tidak berhasil. Ada beberapa teori hukuman. Yang pertama ada teori balas dendam atau teori pembalasan. Hukuman diberikan karena pendidik merasa sakit hati, marah, atau dilecehkan. Contohnya, guru menghukum murid karena murid tidak memperhatikan pelajaran semata-mata karena merasa harga dirinya direndahkan. Teori ini tidak dianjurkan karena lebih mementingkan emosi pendidik daripada mendidik anak. Yang kedua ada teori ganti rugi. Hukuman diberikan sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan anak. Contohnya, anak memecahkan vas bunga di kelas lalu diminta menggantinya dengan uang seharga vas tersebut. Tujuannya agar anak belajar bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang ketiga ada teori perbaikan atau rehabilitas. Hukuman bertujuan untuk membuat anak menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri. Contohnya, anak yang melanggar aturan ditegur dan dinasihati agar tidak mengulangi kesalahan. Ini teori yang paling dianjurkan karena bersifat membina dan mendidik. Yang keempat ada teori menakut-nakuti. Anak diberi ancaman atau hukuman ringan agar takut mengulangi kesalahan. Contohnya, anak yang sering membolos diancam tidak boleh ikut ujian jika terus mengulangi perbuatan. Efeknya, anak menjadi takut berbuat salah, tapi bisa berdampak negatif jika terlalu sering digunakan. Yang kelima atau yang terakhir ada teori menjerakan. Hukuman diberikan agar anak kapok dan tidak mengulangi perbuatannya. Adapun contohnya, anak yang merusak properti sekolah disuruh membersihkan ruang kelas selama seminggu. Tujuannya menimbulkan efek jera agar anak memahami akibat dari perbuatannya. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada kata yang menyinggung atau sikap yang kurang baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.